Lo cuma butuh satu trik ini aja buat bikin siapapun itu jadi betah ngobrol sama lo. Dan satu trik komunikasi ini itu simple banget buat dipraktikan. Lo nggak butuh kayak, oh lo harus belajar sampai 30 hari, lo harus apa dulu. Enggak kok. Ini simple banget triknya buat praktik. Pasti lo bingung ada siapa nih muncul di YouTube gue gitu kan. Kenalin, nama gue Jason Stanley, gue punya pengalaman 6 tahunan di bidang Science Communication. Dan sekarang gue juga udah mendirikan platform EduTech, ilmu komunikasi yang udah ngebantu 1.000 orang lebih mengasah skill komunikasi mereka. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan video hari ini. Jadi biar lo gak kayak bingung-bingung amat lah, dari siapa nih muncul di YouTube gue gitu kan. Nah, video hari ini, gue kan janjinya adalah gue bakal ngasih tau lo sebuah trik komunikasi yang kalau lo praktekkan, itu bakal bikin lo jadi kebanjiran teman, bahkan bikin siapapun jadi betah ngobrol sama lo. Oke, satu trik ini, itu adalah trik yang gue sebut sebagai active listening. Ini sebuah metode komunikasi lah yang sering kita gunakan dalam sudut pandang psikologi komunikasi bang. Oke bang, satu, kenapa active listening itu penting? Yang kedua, gimana caranya bang gue ngelakuin active listening? Dan yang ketiga, gimana nih cara gue praktikin apa yang gue pelajarin dalam video hari ini dalam 30 hari ke depan bahkan. Nggak usah 30 hari ke depan deh. Pas gue ketemu seseorang yang baru abis selesai nonton video ini. Oke, jadi gimana bang bisa gue merasakan manfaatnya gitu. Oke, gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah apa sih active listening? Oke, active listening adalah sebuah konsep psikologi komunikasi yang dimana ini berbeda nih dari hanya sekedar mendengarkan. Bang, emang bedanya apa gitu bang dengan sekedar mendengarkan? Kalau lo sekedar mendengarkan, ini berarti lo hanya sekedar mendengarkan baik untuk satu, nggak tahu mungkin lo hanya cuman oh jawab iya doang karena lo nggak enak buat nggak dengerin orang yang lagi ngobrol sama lo. Yang kedua, ketika ada orang yang ngobrol sama lo tuh mendengarkan hanya untuk menunggu giliran lo ngomong. Dan yang ketiga, lo hanya mendengarkan hanya untuk sekedar, ya. Lo tuh, oh, baru juga gitu doang, gimana gue? Jadi lo nggak ada nasib gitu, lo malah seneng ngedengerin penderitaan orang. Nah, ini namanya sekedar mendengarkan. Kalau benar-benar mendengarkan, bedanya adalah lo tuh duduk di sana, lo nggak main handphone, lo nggak sambil baca buku, lo ngadep ke lawan bicara, dan lo membayangkan seolah-olah hanya ada lawan bicara doang di depan lo, dan hanya ada dia doang di ruangan tersebut bahkan, dan lo mendengarkan dia dengan cara lebih banyak mengajukan pertanyaan. Dan ini lo gunakan untuk bisa apa? Agar lo itu bisa memahami gimana perasaan dia, gimana opini dia, gimana pengalaman dia yang sedang dia bicarakan. Jadi lo benar-benar itu mendengarkan untuk memahami nih, apa sih yang lagi dibicarakan sama si lawan bicara. Nah ini untuk bagian dari apa sih itu active listening. Tapi kalau untuk bagian kenapa gue harus ngelakuin active listening bang, karena gini loh, ketika lo ngelakuin active listening kepada lawan bicara, dari studi psikologi komunikasi ditemukan bahwa orang yang lo lakuin active listening ke orang ini, itu bakal ngalamin 3 hal dalam pikiran dia dan otak dia. Satu, dia bakal lebih suka sama lo. Yang kedua, dia bakal lebih menghargai lo. Dan yang ketiga, dia bakal lebih pengen ngobrol sama lo lama-lama. Atau bakal lebih betah ngobrol sama lo. Nah, 3 hal ini, itu yang kita perlukan ketika lo pengen memperluas ibaratnya circle pertemanan lo. Lo pengen bikin siapapun yang ngobrol sama lo, itu jadi betah ngobrol sama lo sampai berjam-jam bahkan. Sampai akhirnya lo kecapean, dan lo harus berhentiin omongan tersebut. Nah, bang, oke, gue udah paham apa itu active listening. Gue juga udah paham kenapa gue harus ngelakuin active listening. And then, gimana caranya bang gue bisa ngepraktikin active listening ini? Oke, untuk lo bisa mempraktikkan active listening ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Satu, itu adalah bagian dari body language. Bang, oke, body language itu maksudnya gimana bang? Gini, sebelum lo mulai ngelakuin active listening, kita harus ngebenerin dulu nih, apa sih yang sering lo lakuin ketika lo sedang mendengarkan? Nah, ketika lo sedang mendengarkan, pada umumnya dari segi badan kita itu entah mungkin sambil main handphone, nggak ngelakuin eye contact, terus juga gue cuma kayak, oh iya, oh, dan itu bukan body language yang bagus banget. Dan gue sekarang bakal jelasin gimana caranya kita bisa ngebenerin body language ini dari yang awalnya nggak tertarik mendengarkan, jadi kelihatan tertarik mendengarkan kepada orang. Karena ini penting banget. Kalau lo gagal di bagian body language ini, orang bakal merasa lo nggak pengen mendengarkan dia, yang alhasil trik dari active listening ini nggak bakal berhasil. Oke, bang, gimana caranya? Satu, ya, handphone yang lagi lo pegang itu lo taruh dulu. Yang kedua, lo ngadep ke lawan bicara kayak gini, jadi mata lo, dada lo, terus juga kaki lo gitu kan.
Dan yang ketiga, gue sering suka banget ngelakuin kayak gini. Jadi gue sambil ngedengerin lawan bicara gue sambil kayak gini. Kenapa? Karena ini menunjukkan gue benar-benar tertarik banget buat mendengarkan lawan bicara gue. Itu sebuah bentuk tertinggi dari komunikasi body language yang bisa gue lakukan kepada lawan bicara gue, untuk menunjukkan bahwa gue itu pengen mendengarkan lawan bicara gue. Ini sebuah pesan nonverbal atau pesan body language yang bikin lawan bicara tuh merasa, ih, gue beneran didengerin nih sama dia. Dan gini ya, maksud gue, Bang, emang sepenting itu kah, Bang? Sekarang coba lo jelasin ke gue, atau lo ceritain ke gue, kapan terakhir kali ada seseorang yang bikin lo ngerasa lo benar-benar didengarkan ketika lo berbicara? Gue gak bisa ingat. Kebanyakan orang tuh mendengarkan hanya untuk nungguin gantian gue ngomong lah, atau mungkin mereka cuma buat iya aja doang lah. Jadi gue gak bisa mengingat kapan terakhir kali gue menemukan orang yang benar-benar di hadapan gue mendengarkan apa yang gue bicarakan. Itu satu. Yang kedua, mari kita bicarakan mengenai dari aspek otak. Ketika lo itu didengarkan oleh lawan bicara lo, otak lo itu bakal secara psikologi terasa kayak dipijit ya. Jadi dipijitnya itu maksudnya enak gitu loh. Oke bang, berarti kalau lawan bicara gue otaknya berasa dipijit sama gue, berarti dia enak kan dong kalau ngobrol sama gue gitu kan. Jawabannya iya benar. Kalau lo ngelakuin active listening. Jadi kenapa bang? Karena ini ada hubungannya dengan reward system. Jadi ketika lo didengarkan sama orang-orang gitu kan, otak lo tuh bakal ada reward systemnya sendiri. Itu berhubungan sama hormon, dibahas juga dalam emotional intelligence, Neil Goldman bukunya. Tapi gue gak bakal jelasin karena takutnya kepanjangan. Tapi intinya adalah kalau lo mendengarkan seseorang, orang bakal merasa dia itu diberikan hadiah sama lo. Oleh karena itu, dia bakal kecanduan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jadi dia bakal lebih gak sabar bahkan ketemu sama lo lagi. Nah, ini berarti ketika lo mendengarkan secara seksama, lawan bicara itu bakal benar-benar merasa nyaman ngobrol sama lo sampai berjam. Karena dia merasa dia mendapatkan sebuah hadiah. Ini untuk yang pertama, dari bagian dari non-verbal. Nah, setelah kita selesai dengan yang bagian dari non-verbal tadi, untuk yang masalah body language, yang kedua, kita bakal masuk ke bagian berikutnya dari sebuah active listening. Itu adalah probing further. Nah bang, oke. Tadi udah tuh ya, body language. Sekarang probing further. Ini maksudnya apa bang? Probing further adalah ketika lo itu benar-benar mendengarkan dengan cara melakukan sebuah pertanyaan lebih lanjut. Nah, pertanyaan lebih lanjut ini, tolong di keep in mind, maksudnya itu apa sih bang? Pertanyaan lebih lanjut itu maksudnya kayak gimana gitu loh. Gini, pertanyaan lebih lanjut adalah sebuah pertanyaan yang lo berikan untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari jawaban terakhir lo bicara. Lo coba lihat sebuah contoh komunikasi kayak gini. Ini contoh penerapan dari tips active listening juga by the way. Yang pertama misalkan, gue bilang gini, oh, I see, oh iya bro. Oh lo pernah main? Oh oke. Si Kevin, oh iya. Itu yang pertama. Atau yang kedua kayak gini, oh lo pernah main ke Bandung waktu itu? Ketemu sama si Kevin juga? Pas lo ketemu sama si Kevin, emang lo lagi jalan bareng siapa? Sendirian? Lo lihat ya, itu bedanya ada berasa banget feelnya. Yang pertama, gue tuh kayak kesannya acuh. Tapi kalau yang kedua, itu kesannya gue benar-benar pengen tahu apa yang lo bicara. Oke, nah dua hal ini secara otomatis kalau kita perspektif kita ubah nih jadi si pembicaranya gitu kan, maka kita bakal baca dengan yang mana? Yang kedua dong, karena dia bertanya lebih lanjut. Plus non-verbal dia juga sesuai dengan yang tadi gue bilang mengenai body language dari active listening. Nah, dua hal ini kalau lo praktekkan setiap kali lo mendengarkan, itu bakal bikin orang jadi betah banget ngobrol sama lo. Nah, yang bagian probing further tadi, kita agak sedikit recap. Probing further adalah lo bertanya lebih lanjut. Jadi pas dia jawab apa, lo ngajuin pertanyaan lebih lanjut akan jawaban tersebut. Oh misalnya dia bilang kayak, gue ke Bandung. Oh kenapa lo ke Bandung? Nah itu namanya probing further. Lo mengajukan lebih lanjut nih sebuah pertanyaan. Oh kemarin gue lagi sedih nih bro, soalnya gitulah ada masalah bareng pacar gue nih bro. Oh kenapa bro? Coba sini cerita sama gue misalkan. Nah dua hal ini itu namanya probing further. Dia ngasih jawaban, lo ngasih pertanyaan. Dia ngasih jawaban, lo ngasih pertanyaan. Nah ini namanya probing. Lo menggali lebih dalam dan lebih lanjut dari jawaban si pembicara. Oke, tapi bang, sampai situ doang nggak? Enggak. Yang pertama kita udah ngebahas mengenai body language. Yang kedua kita udah ngebahas mengenai probing further. Dan yang ketiga dari active listening adalah ketika lo ngelakuin active listening, yang gue pengen lo perhatikan adalah mengenai masalah topik atau golden topic. Nah ini kalau sampai nggak lo praktekkan dengan benar, bakal bikin lo bicara, mikir lo tuh orang yang kepo dan akhirnya malah males sama lo. Jadi bang, golden topic ini tuh maksudnya apa sih? Golden topic
itu berarti adalah topik yang lo bicarakan sama dia. Berarti kan dia yang ngomong nih, kalau di active listening gitu kan, lo yang mendengarkan gitu kan. Ketika lo mendengarkan lawan bicara, yang harus lo lakuin adalah lo tuh mendengarkan dia, mengajukan pertanyaan lebih lanjut melalui probing further, tapi hanya di topik yang dia suka. Nah bang, berarti gue harus nyari topik yang dia suka dulu dong. Bener, lo harus mencari tahu dulu nih kira-kira apa sih topik yang disukain sama lawan bicara gue. Karena kalau sampai lo ngomongin topik yang dia nggak suka, misalkan nih privasi dia nih, kayak misalnya dia baru aja kemarin menang lomba gitu kan, tapi dia nggak suka tanya tentang lomba itu gitu kan. Tapi lo tanya-tanya tentang lomba tersebut ke dia, yang akhirnya lo kayak, oh bro kok bisa menang bro? Oh coba dong cerita dong bro. Oh akhirnya dia malah ngerasa kayak, ih orang gimana sih? Tapi kalau lo cari topik yang dia suka dulu dengan ciri-ciri, biasa kalau udah ngomongin topik tersebut, dia bakal lebih banyak ngomong, satu. Yang kedua, dia sambil main handphone, langsung naruh handphone dia, langsung lihat ke kamera, langsung lihat ke lo gitu kan, langsung ngomong sama lo. Dan yang ketiga, dia bakal lebih kelihatan tertarik secara non-verbal. Jadi entah intonasi suara dia lebih naik, dia lebih cepat ngomongnya. Jadi itu 3 hal yang nunjukin dia itu tertarik nih sama topik tersebut. Nah, ketika lo udah nemuin topik ini di seseorang, yang perlu lo lakuin berikut adalah lo hanya perlu ngelakuin probing further di topik yang dia suka ini atau golden topic tersebut. Nah, 3 rangkaian ini untuk active listening, ya, body language, probing further, dan juga golden topic. 3 hal ini kalau lo praktekkan sekarang juga ke orang yang ada nih, setelah selesai nonton video ini, lo tutup video ini, lo cari satu orang, baik itu temen, keluarga, pacar, pasangan, lo bilang ke orang tersebut kayak gini, coba dong, gue pengen ngelakuin 2 eksperimen nih kalau ya. Nanti 2 hal ini, dari 2 eksperimen ini, lo bilang ke gue ya, lo lebih nyaman di eksperimen yang pertama atau yang kedua, pas gue nggak dengerin lo. Nah, eksperimen pertama, lo lakuin tanpa active listening, kebalikan dari active listening. Yang kedua, lo mendengarkan dengan active listening. Dan dari 2 hal ini, gue pengen lo minta feedback dari orang tersebut. Karena kalau dia ngasih lo feedback positif dari cara lo mendengarkan dengan active listening, skill tersebut bakal dianggap oleh otak lo sebagai skill yang bermanfaat, sehingga ini bakal jadi sebuah kebiasaan yang kalau lo praktekkan terus-menerus dalam 30 hari ke depan, itu bakal mengubah drastis kehidupan komunikasi lo. Nah tapi, by the way, lo tau gak, komunikasi itu penting banget buat di masa kapanpun. Lo harus jadi pasangan dengan berkomunikasi, lo harus jadi kerja dengan berkomunikasi, lo harus ngeyakinin investor kalau pebisnis dengan komunikasi, atau mungkin lo harus ibaratnya sekedar networking lah. Jadi komunikasi ini itu sebuah skill yang penting banget. Kalau misalkan lo pengen investasi skill komunikasi lo, dan gue jamin investasi skill komunikasi lo, gue punya penawaran bagi lo yang it's okay kalau lo juga gak mau. Tapi kalau lo pengen serius investasi skill komunikasi lo dalam 30 hari ke depan, lo bisa belajar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, komunikasi persuasif, bikin siapa bilang yang lo minta, nerapin karisma, yang bakal bikin lo jadi magnet sosial. Lo bisa cek aja platform edutech gue, Stanley Academy, yang udah ngebantu 1000 orang lebih ngasal drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan dalam 30 hari ini, lo juga bakal mendapatkan sebuah product result guarantee yang kalau dalam 30 hari ke depan, lo ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya lo tertarik, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.